Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kali ini saya akan mensosialisasikan apa MPLS. Jadi malam ini saya akan mensosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah ramah, hari baru aman nyaman di sekolah. SDN Kebun Agung 1 Keraksaan. Apa itu MPLS? MPLS adalah kegiatan pertama bagi murid baru yang menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan dengan memuliakan, menghormati hak anak melalui pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira. Ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah biaya. MPLS ramah anti segala bentuk kekerasan, perlindungan, intoleransi, dan penindasan sekolah diharapkan menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, bahagia, tenang, dan damai. Oke. Nah, untuk siapa MPLS? MPLS ini untuk semua murid dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dengan kebijakan rujukannya yaitu Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang MPLS dan Kemendikdasmen nomor 198 2026 tentang uraian materi MPLS ramah. Buku rujukan MPLS ramah 2026 itu sudah ada dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Oke. Arah dan semangat. Nah, arahnya lingkungan awal mewujudkan pesan Presiden ini untuk menumbuhkan generasi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Arahnya MPLS menjadi meeting point untuk membangun perkenalan dan kebersamaan sekaligus meeting point yang menyatukan murid baru dengan nilai budaya dan kebiasaan positif sekolah. Arahan yang kedua yaitu MPLS menjadi proses awal untuk mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus menyiapkan murid serta intelektual, sosial, dan emosional. Arahan yang ketiga, MPLS menjadi ruang eksplorasi potensi murid baru. Arahan yang keempat yaitu MPLS menumbuhkan semangat baru, cita-cita dan motivasi sekaligus memberi ruang bagi murid untuk menunjukkan bakat minatnya. Arahan yang ketiga yaitu materi MPLS disampaikan secara gembira dan edukatif, mencakup bahaya, narkoba, judi online, atau kecenderungan game daring. Arahan yang keempat yaitu MPLS sebagai bagian dari kelima, MPLS sebagai bagian dari usaha membangun budaya sekolah asri, aman, sehat, resik, dan indah. Arahan yang ke-7 yaitu MPLS menjadi pintu awal sekolah mengenal setiap individu murid baru. Karena murid baru di jenjang sebelumnya masuk ke jenjang yang lebih tinggi otomatis dengan murid-murid dan individu yang baru. Arahan yang ke-8 yaitu MPLS harus bebas dari perpeluncuran. Jadi MPLS tidak ada perpeluncuran atau praktik kekerasan, termasuk praktik kekerasan, intimidasi, atau keterlibatan alumni dengan kegiatan yang tidak mendidik. Jadi MPLS diarahkan kepada arah yang
ramah dan mengembirakan. Nah, tujuannya untuk apa sih MPLS itu? Nah, tujuannya di sini ada 4, yaitu pengenalan potensi diri terkait bakat, minat, dan kesiapan belajar dan kebutuhan serta dukungan murid. Yang kedua, pengenalan warga sekolah. Jadi, relasi positif dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan teman. Oke, tujuan yang ketiga yaitu pengenalan kurikulum. Dengan kurikulum yang baru, anak-anak motivasi cara belajarnya, reflektif, kegiatan itu intrakurikuler, atau kurikuler, nah, ekstrakurikuler karena apa kurikulum yang baru ini bukan kurikulum baru ya, kurikulum Merdeka ini ada 3 poin, ada 3 bagian yaitu intras kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Terus yang keempat, pengenalan lingkungan sekolah. Jadi ruang, bagaimana ruangannya, fasilitasnya, bagaimana tata tertibnya, seperti apa, di mana tempat untuk beribadah, di mana tempat untuk kamar mandi, dan lain sebagainya. Serta tak kalah pula dengan budaya positifnya. Budaya positif apa yang sudah ada di sekolah tersebut, terutama di sekolah Kebun Agung 1. Budaya positif apa yang ada? Outcome-nya, harapannya adalah murid merasa diterima, aman, antusias, dan mampu beradaptasi serta siap belajar dengan karakter positif. Itu outcome dan harapannya. Outcome. Oke. Eh, Bagaimana alur dari MPLS? Nah, alurnya di sini ada beberapa alur, jadi rangkaiannya yang pertama yaitu sosialisasi. Sosialisasi, parenting, kesepakatan, serta data awal dan dukungan orang tua. Nah, orang tua adalah pendukung utama. Jadi seperti saat ini, saya sudah mensosialisasikan. Jadi sosialisasi MPLS ini sebelum pelaksanaan MPLS. Jadi ada 3 bagian. Terus pelaksanaan MPLS. Pelaksanaan MPLS ini ada eh, kegiatannya, jadwal kegiatannya sudah saya kirim di grup, Terus kegiatan hari pertama sampai hari kelima itu pelaksanaan MPLS dan pelaksanaan pasca MPLS. Di sini pasca MPLS itu setelah 5 hari masuk sekolah itu ada evaluasi sekolah. Jadi untuk orang tua juga ada evaluasi sekolah, untuk dinas pendidikan juga ada evaluasi pelaksanaan oleh Kemendikbudristek juga ada, seperti itu alurnya. Kemudian kegiatan sosialisasi. Oke, kegiatan sosialisasi MPLS ramah ini kegiatannya sebelum pelaksanaan MPLS dilakukan. Jadi, sekolah melakukan sosialisasi program MPLS ramah kepada orang tua wali murid melalui surat resmi, pertemuan tatap muka, atau media komunikasi yang efektif. Seperti saat ini saya menggunakan media eh, video rekaman terkait sosialisasi MPLS, karena kalau dengan secara langsung atau tatap muka itu tidak memungkinkan karena mungkin masih banyak eh, murid atau orang tua yang masih nyaman dengan liburannya meskipun sudah beberapa hari ke depan ini kita masuk. Maka saya kondisikan dengan menggunakan media komunikasi ini.
Eh, Tujuannya, ini yang disampaikan saat sosialisasi, tujuan sudah saya sampaikan kesepakatan atau edukasi tentang kesehatan dan kebugaran, terus peran panitia atau peran orang tua, terus edukasi parenting dan penguatan karakter melalui makan sehat dan bergizi. Nanti di sekolah kami juga nanti ada makan sehat dan bergizi, eh, MBG gitu ya. Deteksi dini dengan pengisian instrumen data murid baru. Nah, ini belum kita lakukan. Jadi saat kegiatan sosialisasi itu ada eh, 6 poin ini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti nanti kita bimbing seperti itu. Bukan berarti dites terus Bapak Ibu takut atau nggak tahu. Yang jelas kita nanti bersinergi belajar bareng serta kami siap membimbing ya. Oke. Eh, Kemudian pelaksanaannya MPLS materi ada 2 poin, ada dua digolongkan, ada dua, yaitu materi utama dan materi pilihan. Dalam pelaksanaan MPLS ini, materi utamanya itu ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam MPLS tadi selama 5 hari ke depan. Terus ada ASRI, aman, salam, senyum, senyum, salam, sapa, apa lagi dan oke asri nggih. Terus ada lagi orang ada 4 poin ini. Perkenalan sama teman gitu nggih. Ini ada materi utamanya. Terus materi pilihannya di sini juga dibedakan antara jenjang TK, SD, SMP atau SMA. Yang materi pilihannya dari materi SD, ciri khas dan kebutuhan sekolah. Terus bahaya nafsa. Oke, itu pilihannya. Jadi ada materi utama dan materi pilihan. Pasca MPLS ramah. Setelah MPLS ramah, jadi setelah MPLS kita melakukan evaluasi, evaluasi kepada orang tua atau wali murid. eh, Sekolah melakukan evaluasi minimal meliputi ketercapaian tujuan MPLS. Yang kedua, identifikasi keberhasilan dan tantangan pelaksanaan MPLS. Evaluasi disampaikan kepada orang tua paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan MPLS. Jadi guru nanti akan menyampaikan kepada orang tua. Bagaimana evaluasi sekolah kepada kementerian? Nah, jadi sekolah juga mengevaluasi hasil dari MPLS, penyelenggaraan MPLS itu. Eh, Minimal laporannya meliputi rincian pelaksanaan MPLS, hasil evaluasi. Jadi hasil evaluasi disampaikan paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan MPLS. Di sini orang tua 30 hari setelah MPLS juga. Dari kementerian juga seperti itu. Nah, kalau nanti tidak sampai 30 hari, misalkan 20 hari atau 25 hari setelah MPLS kami laporkan, nanti kami sampaikan kepada kementerian seperti itu. Evaluasi pelaksanaan MPLS oleh kementerian, pelaksanaan program di sekolah. Evaluasi kepala sekolah bertujuan menggambarkan pelaksanaan MPLS lama agar sesuai dengan ketentuan Permendikbudrismen dan rujukan MPLS.
Evaluasi murid bertujuan menggambarkan pengalaman murid selama mengikuti MPLS Ramah. MPLS ini tentunya setiap tahun ada, tetapi ada beberapa perubahan antara MPLS tahun 2025 dan 2026 yang arahnya 2026 itu jika 2025 murid mengerjakan satu tes asesmen literasi, membaca dan numerasi hari ketiga dengan durasi 60 menit. Itu di 2025. Di 2026 di hari ketiga selama 90 menit murid mengerjakan tes. Tesnya berupa identifikasi awal, kondisi sosial emosi, asesmen literasi membaca dan numerasi, dan identifikasi bakat dan minat. Jangan khawatir, nanti kita akan pandu. Apakah ini dikerjakan, apa tes ini dikerjakan oleh siswanya untuk SD. Untuk SD nanti orang tua yang akan mengerjakannya. Oke, nanti kita pandu secara online juga. Terus formulir pengelola di tahun 2025 diolah hasilnya oleh sekolah masing-masing. Tetapi di 2026 pengolahan data, penyampaian hasil dikelola oleh Kemendikbudristek. Laporan hasil tes tersedia untuk setiap murid baru dan rekapitulasi di tingkat sekolah. Laporan dapat diakses melalui sistem MPLS Ramah. Jadi tidak secara manual, nanti formulir MPLS akan disediakan oleh Kemendikbudristek berupa elektrik gitu ya. Terus pembeda yang ketiga yaitu hasil asesmen digunakan hanya untuk guru. Nah, di 2026 ini banyak yang menggunakan, yaitu eh, juga digunakan oleh guru sebagai perencanaan pembelajarannya, gitu, oleh kepala sekolah dalam perencanaan programnya, oleh orang tua dalam pengasuhan di rumah. Jadi identifikasi asesmen di awal tadi banyak yang menggunakan. Oh, ternyata anak ini seperti ini, misalkan kebutuhannya ini, cara belajarnya seperti ini, gaya belajarnya seperti ini. Dari asesmen awal, guru dapat menggunakan dalam perencanaan pembelajaran untuk kepala sekolah dalam pembuatan program sekolah untuk orang tua sebagai pengasuhan di rumah. Itu hasil asesmen. Jadi 3 poin yang dapat menggunakannya. Tidak, kalau di 2025 tidak ada asesmen kebugaran. Di 2026 itu ada asesmen bagian kebugaran, yaitu pengukuran identifikasi masa kembang tumbuh, tes fleksibilitas, di 2026. Jadi ada kebugaran juga. Di 2025 tidak mendukung dengan kesehatan gratis. Nah, di 2026 pendaftaran cek kesehatan gratis didorong sebelum dan selama rangkaian MPLS Ramah dilaporkan dievaluasi sekolah. Jadi ada cek kesehatan gratis bagi siswanya. Di 2025 belum ada terkait deteksi budaya sekolah aman dan nyaman. Di 2026
penguatan tata sekolah atau deteksi dini budaya sekolah aman dan nyaman. Upaya pengenalan karakter dan kebutuhan dukungan yang mulai diterapkan sejak MPLS. Oke, berikutnya tujuan dan manfaat rangkaian tes selama MPLS. Jadi selama tujuannya, kenapa sih kok ada tes? Nah, mungkin seperti itu. Tujuannya memberikan gambaran awal mengenai kondisi, potensi, kemampuan, kesehatan, serta karakteristik murid baru sebagai dasar bagi sekolah dan orang tua dalam merancang pembelajaran, pendampingan, dan layanan pengembangan murid yang sesuai kebutuhan. Manfaatnya membantu sekolah dan orang tua memahami kondisi awal, potensi, kebutuhan belajar, serta kebutuhan pendampingan murid baru agar dukungan di sekolah dan di rumah dapat diberikan secara lebih tepat. Ada 3 golongan yaitu orang tua, TK dan SD untuk tesnya pada saat eh, akan mengisi beberapa instrumen sesuai kondisi murid. Jadi orang tua yang mengerjakan asesmennya, mengidentifikasi awal sosial emosinya, bagaimana identifikasi masa tumbuh kembang, minat bakatnya. Jadi orang tua untuk jenjang TK dan SD. Untuk jenjang SMP mungkin mereka beda lagi. Jadi seperti itu. Kita tidak membahas yang SMP, nggih. Oke. Berikutnya rangkaian tes MPLS. Nah, ini dalam rangkaian MPLS Ramah 2026 terdapat beberapa tes yang dilakukan mengetahui identifikasi awal kondisi sosial emosi dan konsentrasi belajar, kemampuan literasi dan numerasi, bakat, minat, serta deteksi dini. Jadi jenis tesnya untuk orang tua, jenis tes bakat dan minat. Jadi orang tua nanti eh, yang mengisi bakat dan minat eh, di jenjang SD itu saat sosialisasi MPLS. Waktunya saat sosial MPLS, terus pengelola formulirnya itu Kemendikbudristek. Jadi bukan dari sekolah tadi yang sampaikan di awal. Kemudian asesmen literasi numerasi. Ini untuk jenjang SMP dan SMA. Hari ketiga, oke. Untuk identifikasi awal emosi, sosial emosi, dan konsentrasi belajar ini juga orang tua yang mengisi. Jadi sasarannya adalah orang tua. Bagaimana uh, sosialnya, bagaimana emosinya nanti formulir disediakan oleh Kemendikbudristek. Waktunya saat sosialisasi MPLS. Asesmen kebugaran murid TK, SD, SMP, SLTA itu sasarannya bahkan sampai SLB. Oke. Formulir disediakan oleh Kemendikbudristek. Untuk asesmen kebugaran ini di hari kedua MPLS. Jadi murid SD, SMP, SMA itu dilaksanakan waktunya hari kedua MPLS. Seperti sesuai jadwal yang telah saya sampaikan. Terus deteksi dini orang tua TK SD. Nah, ini sosialisasi selama atau pasca MPLS ini dari sekolah. Pilihan tadi ya. Jadi materi pilihannya dari sekolah nanti. Sosialisasi murid berkebutuhan khusus juga dari sekolah. Yang sasarannya adalah guru TK,
SD, SMP selama 3 bulan pasca MPLS. Jadi dari beberapa hari, bukan sampai sampai 3 bulan gitu, baru kita bisa eh, sharing murid berkebutuhan khusus begitu. Oke, itu selanjutnya terkait dengan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu, nanti kami akan memberikan link, yaitu dengan HTTP kecerdasan karakter kemendikbud.id/mpls ramah. Bisa Bapak Ibu nanti baca-baca atau melihat laman tersebut untuk mengetahui lebih lanjut. Oke, sebagai penutup, MPLS Ramah bukan sekedar kegiatan penyambutan murid baru, tetapi gerakan bersama membangun budaya sekolah dan penguatan tata sekolah untuk membantu murid baru mengenal diri, warga sekolah, lingkungan, untuk membantu murid baru, dan kurikulum melalui pengalaman yang humanis, bermakna, menyenangkan, dan anti kekerasan. Begitu dari kami sebagai sosialisasi. Terima kasih. Untuk berikutnya mungkin Bapak Ibu guru wali murid kelas 1 SDN Kebun Agung 1, kami harap kehadirannya hari Jumat pagi. Cuman 1 jam mungkin sudah selesai untuk melaksanakan tes MPLS, pasca MPLS. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.